Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah berkunjung ke channel Warna Biru. Di sini saya akan memberikan informasi mengenai tanggung jawab pemimpin dalam membangun hubungan dan komunikasi. Jika seorang pemimpin tidak memiliki kontribusi terhadap perubahan ke arah pertumbuhan dan nilai-nilai, ada 3 perspektif untuk menganalisis persoalan ini. Perspektif pertama, bahwa ia lemah dalam kepemimpinan dan tidak memiliki kompetensi manajerial, sehingga belum mampu membawa kemajuan organisasi ke era persaingan dengan segala tantangannya. Perspektif kedua, ia memiliki kompetensi manajerial tapi tidak mampu melakukan transformasi dan penyampaian ide-ide dalam lingkungan yang dianggapnya sulit dan ia menyalahkan keadaan. Ini termasuk kepemimpinan yang kurang baik. Sedangkan perspektif ketiga, ia tidak peduli terhadap kondisi yang ada. Keberhasilan dan kegagalan organisasi sebagian besar ditentukan oleh pemimpin sesuai dengan wilayah dan seharusnya ia bertanggung jawab atas keberhasilan ataupun kegagalan. Karena itu, wajar jika seorang pemimpin mengubah kebijakan demi akselerasi terhadap tujuan yang diinginkan. Tapi tidak semua orang dapat memimpin dengan baik meskipun didukung sumber daya yang ada. Sebab pemimpin dalam melaksanakan fungsi-fungsinya sangat dipengaruhi beberapa faktor antara lain pendidikan, pengalaman, kepribadian, dan situasional serta kemampuannya mengendalikan isu-isu khas yang relevan dengan keputusan. Dalam membawa perubahan dan pertumbuhan yang efektif, pemimpin pun perlu membina hubungan manusia atau human relation yang baik dengan bawahannya. Bagaimanapun juga pemimpin tidak sekedar memiliki kemampuan yang hebat atau mampu mendorong bawahannya untuk melakukan kerja keras. Ia juga harus mau bertanggung jawab atas tindakan bawahannya. Selain itu, pemimpin harus merangsang bawahan untuk berani mengambil keputusan-keputusan yang wajar dalam situasi yang menyenangkan. Inilah yang disebut peran pemimpin dalam membina dan membangun hubungan manusia. Dalam keseharian, terkadang pemimpin menemukan bawahannya bertindak dan berpikir irasional. Kondisi seperti ini merupakan sesuatu yang hampir ada dalam semua organisasi. Hal itu tidak bisa dihindari. Tapi menangani persoalan seperti itu perlu pengkondisian ke arah hubungan manusia yang simpatik, sehingga bawahan merasakan sentuhan dan menyadari sendiri bahwa ia harus berubah. Tetapi, jika tindakan bawahan yang dipersepsikan irasional ditanggapi dengan pendekatan ego, dengan menunjukkan ketidaksukaan dan menjaga jarak, hal ini justru melahirkan masalah baru. Bawahan akan merasakan ketidaknyamanan sehingga akan bekerja pasif mencari aman dan tidak memberikan kontribusi apa-apa untuk kemajuan organisasi. Masalah berikutnya, saat karyawan tersebut bertindak pasif, ia dianggap tidak berguna serta mengganggu lingkungan dan iklim kerja. Akumulasi dari masalah yang ada melahirkan tindakan-tindakan agresif dari bawahan sehingga merugikan perusahaan itu sendiri. Karena itu, pendekatan hubungan manusia dengan menjauhkan ego pemimpin merupakan tindakan bijak untuk menemukan jawaban terbaik dalam memecahkan setiap masalah. Selain itu, dari fakta yang ada tidak jarang pemimpin mengharapkan bawahannya selalu berkata ya dan sejalan dengan idenya. Tapi seharusnya ia juga mau mendengar dan menghargai bawahannya yang berkata tidak, karena makna perbedaan bukanlah sebuah pertentangan.
Jika menganggap perbedaan itu sebagai hal yang tabu atau malah menganggapnya sebuah konflik yang tidak penting, sesungguhnya pemimpin tersebut telah kehilangan momentum yang dapat memberikan masukan-masukan berguna atau sebaliknya mengoreksi kelemahan dari konsep yang ada. Sebab, bagaimanapun juga pemimpin perlu umpan balik dan koreksi sebagai bagian dari hubungan manusia serta dalam konteks membangun komunikasi yang baik. Menurut Susanto tahun 2014, toleransi terhadap konflik atau perbedaan diartikan sebagai usaha untuk mendorong anggota organisasi untuk kritis terhadap konflik yang terjadi. Dalam budaya organisasi yang toleran konfliknya tinggi, perdebatan dalam pertemuan adalah sesuatu yang wajar. Tetapi dalam organisasi konfliknya rendah, anggota organisasinya akan menghindari perdebatan dan malah mengerut di belakang. Dengan demikian, toleran terhadap perbedaan dan membangun komunikasi yang baik akan mengalirkan ide-ide cemerlang dari bawahan dan bawahan tidak kaku untuk mengutarakannya. Kondisi yang mempengaruhi pendekatan kompetensi kepemimpinan. Pemimpin dalam suatu organisasi sesuai dengan levelnya melakukan fungsi-fungsi seperti perencanaan, pengorganisasian, koordinasi, motivasi, menyelesaikan konflik dan keluhan, memberikan penghargaan dan mengambil tindakan yang disiplin. Fungsi-fungsi ini bagaimanapun bisa dilakukan dalam berbagai pendekatan, tergantung situasi dan organisasinya. Misal dalam menangani pemerintahan, militer dan perusahaan bisnis pasti berbeda. Tapi bukan berarti yang satu lebih baik daripada yang lain. Begitu juga saat pemimpin berada pada posisi puncak atau direksi akan berbeda saat kedudukannya masih pada level manajer. Direksi lebih banyak membuat kebijakan-kebijakan yang strategis. Sedangkan kebijakan operasional dan teknis lebih banyak dibuat oleh para manajer. Karena itu, tingkat di mana posisi atau jabatan formal berada sangat mempengaruhi pola kompetensi yang dibutuhkan untuk kinerja yang efektif. Biasanya, karena dibentuk oleh masa lalu dan menganggap dirinya memiliki kompetensi yang luar biasa pada pekerjaan sebelumnya, terkadang seorang pemimpin mengambil alih porsi pekerjaan yang ada di bawahnya, yang sebelumnya ia pegang. Alasannya ia lebih kompeten di bidang itu. Padahal dengan mengambil alih porsi bawahan, ia akan kehilangan pemikiran strategis yang lebih besar. Kondisi ini terjadi karena pemimpin tidak memahami pola kompetensi yang dibutuhkan setiap jabatan yang berbeda, serta tidak ada persiapan pola karir berbasis kompetensi. Jadi saat ia naik, jabatan penggantinya tidak siap, tapi mungkin saja hal itu terjadi karena tidak ada kepercayaan untuk pendelegasian tugas. Dengan demikian, pemimpin dalam organisasi atau perusahaan profesional harus dipersiapkan untuk memahami kompetensi manajerial sesuai dengan kedudukan mereka berada. Dan yang perlu disadari, pemimpin tidak perlu menjadi manusia super di semua bidang. Yang terbaik adalah bagaimana mampu memanfaatkan kemampuan bawahan dan menggerakkannya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Bukankah dengan cara ini pemimpin menjadi lebih nyaman dan fokus pada pekerjaan yang lebih besar? Sebab tantangan organisasi makin kompleks.